Kemarin bersama-sama sudah kita dengarkan nasihat daripada Imam Ghazali terkait dengan 6 hal yang tidak dianggap menggunjing. Kemudian diakhiri dengan kalimat an yakuna mujahiran bil fiski yatahharu bihi. Termasuk tidak dianggap menggunjing adalah di saat ada orang membicarakan tentang kemaksiatan orang lain yang dilakukan dengan terang-terangan. Jadi kalau ada orang bermaksiat kemudian dia bangga dengan kemaksiatannya, dia lakukan itu dengan terang-terangan seakan-akan dirinya tidak bersalah, maka tidak dianggap menggunjing orang yang membicarakannya. Nah, cuman kita perlu terkadang menata hati. Mungkin di saat kita melihat ini seakan-akan oh berarti orang yang maksiatnya terang-terangan boleh digunjing. Memang benar. Kenapa seperti itu? Karena Sayyidina Umar ibn Khattab beliau mengatakan laisa li fajirin hurmah. Tidak ada kehormatan bagi orang-orang yang terang-terangan bermaksiat. Orang yang terang-terangan bermaksiat tidak perlu dihormati. Terang-terangan meninggalkan salat, bangga, sekampung tahu kalau dia tidak salat, keluarganya tahu kalau dia tidak salat. Orang-orang seperti ini tidak perlu dihormati. Cuman perlu kita sadari, perlu ada keinsafan dalam hati. Terkadang kita bicarakan mereka ini dengan tujuan untuk apa? Nah, maka perlu dihadirkan di sini di saat kita membahas tentang kemaksiatannya orang-orang yang zalim terang-terangan. Zalimnya terang-terangan, maka kita perlu menghadirkan dalam hati niat-niat yang baik dengan harapan oh mungkin orang yang kita ceritai ini bisa menengah-nengahi, atau mungkin dengan kita sampaikan kepada orang-orang yang kita ajak bercerita, suatu hari orang ini akan malu kemudian bertobat. Harus ada niatan-niatan baik, tujuannya untuk menjaga hati, karena kita ini bukan malaikat, kita ini manusia biasa yang terkadang hati ini bisa rusak. Kalau memang tidak ada hajat, lebih baik tidak diceritakan. Kemudian Imam Ghazali mengajak kita untuk belajar bagaimana cara menghapus dosa menggunjing. Pernah sudah kita jelaskan bahwasannya menggunjing ini dosa yang berkaitan dengan manusia, dan dosa yang berkaitan dengan manusia tidak akan Allah ampuni dosa tersebut selagi kita belum mendapatkan maaf daripada orang yang kita sakiti. Nah, sehingga agak sulit cara menghapus dosa menggunjing ini, agak sulit. Tapi ada beberapa pendapat para ulama yang dihadirkan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya. Kemudian di sini hanya dihadirkan beberapa oleh Umar bin Hafid. Beliau katakan al-wajib alal muqtab an yandam wa yata'assaf. Yang pertama yang harus dilakukan oleh orang-orang yang ingin bertobat daripada menggunjing adalah menyesal. Menyesal ini syarat daripada semua dosa. Harus ada penyesalan, dan penyesalan itu tidak akan muncul kalau tidak ada kesadaran. Orang kalau tidak sadar dirinya salah, bagaimana dia akan menyesal? Sampai detik ini ada orang-orang itu yang meninggalkan sholat, tapi dalam hatinya dia biasa-biasa saja. Kenapa? Karena dia belum sadar kalau dirinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sampai saat ini menikmati yang namanya minum-minuman keras, menikmati yang namanya narkoba, menikmati yang namanya hal-hal yang haram. Kenapa tidak ada penyesalan? Karena mereka belum sadar bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah dosa. Maka kesadaran itu adalah kunci utama untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat Nabi kita Muhammad dizalimi di kota Taif, kemudian malaikat menawarkan untuk Nabi Muhammad meminta kepada Allah agar Allah mengizinkan para malaikat mengangkat bukit-bukit yang ada di Taif, kemudian dilemparkan kepada penduduk Taif. Nabi kita Muhammad katakan tidak. Dan Nabi katakan apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah,
berikan kepada kaumku hidayah, petunjuk, karena mereka belum sadar, mereka belum tahu ya Allah. Jadi sadar itu adalah kunci utama untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah muncul kesadaran, barulah akan muncul yang namanya penyesalan. Orang nyesel itu karena sadar. Coba tadi saya tidak seperti itu. Nah, berarti kan dia sadar kalau perbuatannya tadi adalah salah. Wa yata'assaf, sama yandam wa yata'assaf, menyayangkan daripada perbuatannya. Harus dimunculkan itu. Kalau ada sudah muncul penyesalan dalam hati, maka akan lebih mudah untuk istiqamah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa yastahillul muqtaba wa huwa hazin muta'assif. Nah, setelah adanya penyesalan dalam hati, apa yang harus dilakukan oleh orang yang menggunjing? Dia meminta halal kepada orang yang dia gunjing. Nah, ini yang paling sulit. Okay. Kalau menyesal mungkin iya, kita bisa. Kalau sadar, mungkin kita sadar kalau menggunjing itu dosa. Menyesal mungkin bisa, tapi untuk minta maaf ke rumah orang yang kita gunjing ini yang sulit. Terkadang mungkin muncul pikiran-pikiran, kira-kira dimaafkan tidak ya? Kira-kira dia mau memaafkan atau justru malah marah nanti sama saya. Nah, akhirnya kita tidak mendapatkan daripada maaf orang-orang yang kita gunjing. Nah, ini yang sulit. Makanya hati-hati kalau urusan dosa kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa. Tapi yang sulit dosa kita yang ada sangkut pautnya dengan manusia. Harus kita minta halal, minta ridha, baru istighfar kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idzal mura'i qad yastahillu liyudhiral wara'a wa fil batin la yakunu nadiman. Dan terkadang ada orang yang menggunjing itu minta maaf sama orang yang dia gunjing, tapi tidak ada penyesalan dalam hati. Artinya dua hal ini harus dilakukan. Yang pertama menyesal, kemudian minta maaf kepada yang digunjing. Tidak boleh milih salah satunya. Kalau cuma sekedar minta maaf, kata Imam Ghazali, minta maaf mah gampang, tapi menyesal itu sulit. Hari ini minta maaf kepada orang yang kita gunjing karena kita pernah membahas tentang kejelekannya. Oh, ternyata dia berbuat jelek lagi, besok kita gunjing lagi dia, karena ada penyesalan. Wa qala Mujahid, dan Al-Imam Al-Mujahid beliau mengatakan, kafaratu aklika lahma akhik, cara menghapus dosa memakan daging saudaramu, yaitu menggunjing maksudnya. Cara menghapus dosa orang yang makan daging saudaranya, yaitu menggunjing, adalah antusniya alaih, hendaknya kamu sering memujinya. Hari ini kita gunjing si A, kemudian nanti malam kita sadar, maka besok kita harus memuji si A. Kita tebarkan itu pujian kepada masyarakat. Oh enggak, kemarin yang saya sampaikan ternyata salah, dia ini ternyata orang baik. Ini caranya Imam Mujahid untuk menghapus dosa menggunjing. Wa tad'u lahu bi khair, dan kau doakan dia dengan doa-doa yang baik. Versinya Imam Mujahid, kalau kita orang yang menggunjing, maka caranya adalah kita ganti. Menggunjing itu kan menjelek-jelekkan orang, diganti. Sekarang jadi muji-muji orang yang kita gunjing itu. Setelah itu kita tambah dengan doa. Semakin banyak yang kau gunjing, semakin banyak tanggungan yang harus kau doakan. Ini kita sebut ya. Makanya di saat kita sholat ya, setelah selesai sholat kita dianjurkan untuk baca istighfar. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi wajibati alayya wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini saking banyaknya orang yang kita zalimi, saking banyaknya orang yang kita gunjing, sampai untuk menyebut satu persatu sulit rasanya. Sehingga para ulama kasih kita cara. Bagaimana caranya? Istighfar. Astaghfirullahaladzim
Aku mohon ampun ya Allah kepadamu, li untukku, wali walidayya dan untuk kedua orang tuaku, wali ashabil huquqi wa al wajibati alayya dan untuk semua orang-orang yang punya hak wajib dariku ya Allah, yang pernah aku gonjeng, yang pernah aku zalimi, yang pernah tersakiti dengan ucapanku, mereka ya Allah ampuni juga. Wali masyayikhina dan juga untuk guru-guru kami ya Allah, wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin mu'minat al ahya'i minhum wal amwat dan kaum mukminin mukminat, muslimin muslimat ya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Jadi paling tidak kita sering-sering mendoakan doa yang paling bagus ya mohon pengampunan ya. Wa su'ila Atha dan pernah Imam Atha juga ditanya tentang taubat daripada menggunjing. Kemudian beliau berkata, jadi Imam Atha ditanya, ya Imam, bagaimana caranya taubat daripada menggunjing? Beliau menjawab, antam syi'al ila sahibik. Kau datang ke tempat orang yang kau gunjing, kau datangi rumahnya. Fatakul, dan kau katakan, kadibtu fima qultu. Aku pernah menggunjingmu, tapi itu aku bohong. Aku bohong. Atau kita katakan kepada orang yang kita ajak menggunjing, misalnya saya menggunjing dengan si A tentang si B. Saya datang ke rumah si A, saya katakan, wahai si A, yang saya sampaikan kemarin itu semuanya bohong, semuanya adalah bohong. Wa dhalamtuk. Kemudian kita katakan kepada orang yang kita gunjing, aku telah menzalimimu, aku telah merenggut daripada kehormatanmu, aku telah menjelek-jelekkan kamu. Fa in syi'ta, maka jika kau mau, akhadta bihaqqik, kau boleh balas aku. Terserah apa yang kau inginkan dariku. Wa in syi'ta, dan jika kau perbolehkan, maafkanlah aku. Jadi harus kita minta maaf. Nah, ini yang sulit. Yang sulit yang semacam ini. Kalau menurut kebiasaan pasti biasanya marah. Yang ada malah timbul kebencian nantinya. Makanya jangan sekali-kali meremehkan menggunjing, karena untuk diampuni dosanya sangat sulit sekali.